Berdirinya organisasi Budi Utomo di Jawa pada 20 Mei tahun 1908 menjadi cikal bakal peringatan Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei. Meski penetapan ini telah diterima secara luas, ada alasan kuat menelaah kembali relevansinya sebagai simbol kebangkitan nasional Indonesia. Budi Utomo yang didirikan mahasiswa Sekolah Kedokteran Belanda bernama Stovia atau School tot Opleiding van Inlandse Artsen tak lepas dari peran Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang alumni Stovia yang sering berkeliling di kota-kota besar di Pulau Jawa dengan menyebarkan gagasannya dalam mencerdaskan bangsa, yaitu mengenai bantuan dana bagi pelajar-pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Ide ini kemudian diterima oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan. Sutomo sendiri terpilih sebagai ketua dari organisasi yang bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, serta tidak bersifat politik. Budi Utomo menolak pelaksanaan cita-cita persatuan Indonesia dan lebih mengutamakan sistem keanggotaannya yang terbatas bangsawan suku Jawa. Bahkan, Pramudia Anantatur pada tahun 1985 dalam Sang Pemula menyatakan bahwa Budi Utomo didirikan sebagai upaya menandingi Jamiat Khair atas saran PAA Ahmad Jayadiningrat, Bupati Serang. Pada saat itu, Bupati merupakan tangan kanan pelaksana indirect rule system atau sistem pemerintahan tidak langsung dari pemerintahan kolonial Belanda. Oleh karena itu, Bupati bersikap sangat loyal kepada pemerintah kolonial Belanda. Lalu bagaimana sikap Budi Utomo yang dipimpin oleh para bupati terhadap gerakan kebangkitan kesadaran nasional? Mungkinkah para bupati sebagai pimpinan Budi Utomo dapat berpihak kepada gerakan kebangkitan nasional yang berjuang mengakhiri penjajahan? Padahal ia adalah tangan kanan penjajah. Budi Utomo bahkan sangat tampak tidak berpihak kepada ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut mayoritas rakyat Indonesia. Budi Utomo melalui medianya Jawa Hisworo pernah mengangkat artikel yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sasaran artikel ini sebagai reaksi Budi Utomo terhadap keputusan Nasional Kongres Sentral Sarekat Islam di Bandung tahun 1916 yang menuntut self-government home rule Zal-Bastur atau pemerintahan sendiri atau Indonesia Merdeka. Tuntutan ini jelas mengancam eksistensi bupati atau regen yang tergabung dalam Budi Utomo dan sekaligus di bawah penjajah Belanda. Penghinaan tersebut direspon oleh Sarekat Islam dengan membangun tentara Rasulullah yang menuntut agar penulis di Jawa Hisworo meminta maaf kepada umat Islam Indonesia dan menarik pernyataan tentang penghinaannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Sarekat Islam atau SI, Amar Jaya, penulis dan tokoh gerakan Islam di Jakarta, mengutip pernyataan Deliar Nur dalam Aku Bagian Bangsa tahun 1996. Lahirnya Sarekat Islam sangat dipengaruhi oleh Haji Saman Hudi yang mendirikan Sarekat Dagang Islam atau SDI pada tanggal 16 Oktober 1905. Dalam majalah Daulah Islamiyah nomor 1 edisi Januari 1957 terbitan Jakarta, Tamar Jaya menyatakan keberadaan Sarekat Islam melahirkan kebanggaan pada kelompok Islam. Mereka seperti punya pijakan untuk mengklaim bahwa organisasi Islam lebih dulu bergerak ketimbang kaum nasionalis seperti Sutomo dan kawan-kawannya. Sarekat Dagang Islam berhasil mewujudkan kebangkitan nasional menggunakan pola religio-economic development yang dipelopori oleh industri tekstil dan batik yang merupakan komoditas utama di pusat perniagaan seperti Kota Gede Yogyakarta, Lawean di Surakarta, dan Kauman di Kudus. Organisasi ini meluas diikuti kalangan priayi, petani, dan militer. Kriteria keanggotaannya pun tidak membedakan suku dan daerah tertentu, agar tidak hanya tertuju pada aspek ekonomi tapi juga menyentuh segala aspek baik itu sosial maupun budaya, bahkan menjadi terfokus pada dunia perpolitikan. Sarekat Islam kemudian dikembangkan oleh dua orang tokoh berpengaruh yaitu Hos Cokro Aminoto dan Kiai Haji Agus Salim. Merekalah kemudian yang menjadi salah satu penggerak kesadaran melawan penjajahan. Salah satu peran penting Sarekat Islam adalah dengan membuat forum-forum diskusi dan serap aspirasi yang membuat rakyat Indonesia memiliki fasilitas untuk saling bertukar pikiran dan memupuk persaudaraan. Peran inilah yang membuat Sarekat Islam dapat disebut sebagai penggagas kebangkitan nasional Indonesia. Perjuangan Sarekat Islam untuk mencapai tujuannya turut didukung oleh peran media massa seperti majalah dan koran.
Salah satu surat kabar utama yang dimiliki oleh Syarikat Islam adalah Utusan Hindia yang pertama kali terbit pada Desember 1912. Selain menuntut Indonesia merdeka pada tahun 1916 atas keputusan Nasional Kongres Sentral Syarikat Islam di Madiun, Syarikat Islam menjadi Partai Syarikat Islam. Dalam perkembangannya pada tahun 1924, Syarikat Islam meluncurkan bendera Islam sebagai respon terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kekhilafahan seiring runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani. Pada November 1927, Syarikat Islam menerbitkan Fajar Asia sebagai penerus dari surat kabar sebelumnya. Fajar Asia hakikatnya memiliki tujuan utama sebagai media untuk memberikan pemahaman tentang agama, adab, dan politik Islam. Fajar Asia muncul di tengah mulai mundurnya Syarikat Islam akibat perpecahan internal dan pengaruh paham sosialisme revolusioner yang disebarkan HJFM Sneflit. Maka berpijak pada sisi pergerakan dan persatuan, Syarikat Islam semestinya lebih layak dijadikan sebagai pijakan kebangkitan. Juga kemunculannya lebih dahulu dibandingkan Budi Utomo, yakni berawal dari Syarikat Dagang Islam pada tahun 1905. Namun, dari sejarah Syarikat Islam pun, mulai dari kiprah dan akhirnya mengalami kemunduran menjadi pelajaran penting bagi kita, betapa kebangkitan masih belum menemukan jalannya. Gerakan-gerakan yang ada sebelum Budi Utomo seperti Syarikat Islam, ataupun yang masih eksis hingga hari ini, yakni Perserikatan Muhammadiyah, Persatuan Islam, maupun Nahdlatul Ulama, sayangnya juga masih belum mengantarkan umat pada kebangkitan hakiki. Dalam kitab Takatul Hizbi karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani halaman 23 disebutkan, semata-mata adanya ideologi di tengah umat tidaklah cukup untuk membangkitkan kehidupan dalam umat, tetapi tertunjukinya mereka pada ideologi itu dan diamalkannya ideologi itu dalam aktivitas kehidupan merekalah yang menjadikan umat itu hidup. Akhirnya, kebangkitan hakiki hanya bisa dan akan terjadi ketika umat Islam bersedia mengambil dan menjadikan Islam sebagai ideologi dan sistem hidupnya. Maka kebutuhan dakwah ideologis mutlak adanya, apalagi dalam situasi hari ini dengan berbagai kepungan permasalahan hidup seperti masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, LGBT, pergaulan bebas, narkoba, dan buruknya periayahan rakyat menjadi menu harian yang harus dikonsumsi. Belum lagi, syariat Islam banyak diakali hanya untuk kepentingan penguasa di tengah maraknya pejabat yang korup. Demikian juga terjadinya distorsi dan pembelokan pemahaman Islam hingga umat gagal paham terhadap Islam itu sendiri. Sudah sepatutnya gerakan Islam ideologis yang mampu membawa umat pada kebangkitan hakiki, yang mencerabut semua permasalahan hidup dari akar-akarnya, berusaha terus-menerus aktif mendakwahkan Islam hingga Islam diterapkan di tengah-tengah umat, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW dan para sahabat beliau memperjuangkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.